Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya bergaya dengan gayanya Stevie Wonder, ya, gaya untuk orang yang tidak bisa melihat atau orang tunanetra. Coba bayangkan kalau saya tunanetra, saya tidak bisa melihat sama sekali kecuali dengan perasaan saya, kecuali dengan indera saya selain indera penglihatan. Kemudian saya menuntun orang lain untuk jalan bersama, mengarahkan orang lain untuk ambil jalan yang ke satu tempat. Belok kanan, belok kiri, kita atur semua. Apa yang terjadi? Kekacauan, tabrakan karena orang buta menuntun orang buta. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara juga tentang orang buta menuntun orang buta. Dan kalau terjadi, kalau orang mau memberi nasihat, dia harus menyingkirkan dulu balok di matanya sebelum mau menyingkirkan selumbar di mata orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, Injilnya kurang lebih seperti itu. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak akan melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin kau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkan dulu balok di dalam matamu, baru engkau bisa melihat selumbar yang ada di mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau orang buta menuntun orang buta, akhirnya masuk dalam lubang dan mereka berjajar mau masuk itu. Kalau orang yang matanya itu sendiri ada selumbar, ada balok, dia mau mengeluarkan selumbar yang hanya tipis atau kecil saja, padahal matanya tertutup oleh balok, maka itu tidak akan mungkin. Harusnya dia membuka balok dulu, membuangnya, baru bisa melihat selumbar yang tipis saja di mata saudaranya. Artinya apa? Ketika kita mencoba ingin mengoreksi orang lain, kita juga harus sudah diri kita mungkin dapat dikatakan layak untuk mengoreksi, karena jangan sampai kita hanya omong tetapi tidak bisa melaksanakannya. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya bertemu dengan seorang teman. Dia bercerita panjang lebar tentang Angkor Wat. Angkor Wat itu candi yang ada di Kamboja. Candi itu kompleknya luas sekali, bahkan kecil tetapi kemudian melingkar karena saking luasnya, dan terjadi peperangan lama di Kamboja. Maka kemudian tumbuh hutan, dan hutan itu kemudian menutupi akarnya, merusak candi-candi itu. Tidak ada biaya lagi untuk mengatur atau merevisi atau merekonstruksi candi itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, teman saya tadi cerita panjang lebar bahwa bagus sekali Angkor Wat. Di sana sudah dimakan oleh akar-akar dan seterusnya. Tetapi kemudian saya bertanya, kamu sudah pernah ke situ? Belum, hanya baca dari referensi. Ya bagus juga baca dari referensi, bahkan bisa cerita detail, tetapi
belum pernah ke sana, maka pertanyaannya, apakah dia sungguh menguasai tempat itu, Angkor Wat, sungguh mengetahui Angkor Wat yang sebenarnya? Karena ternyata dia belum pernah ke sana dan dia membaca dan mendengarkan cerita dari orang-orang yang pernah ke sana. Maka saudara-saudari yang terkasih, kadang kita terlalu pede untuk memberikan atau mengungkapkan sesuatu yang kita sendiri tidak menguasai, supaya kita dianggap hebat, supaya kita dianggap orang yang cukup mengenal dan kompeten. Padahal di situ kita nol sama sekali. Dan disinilah sama seperti orang buta menuntun orang buta. Sama seperti seorang yang ada balok di matanya, tetapi mau membersihkan selumbar di mata saudaranya. Maka mari kita bersama-sama menyucikan diri, pelan-pelan membuka balok di mata kita, agar kita juga bisa membantu saudara-saudari kita yang mempunyai selumbar di matanya. Dan akhirnya mata kita jernih dan bersih untuk pewahyuan Tuhan yang mendatang. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.